yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Buat kamu yang baru klik channel ini, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Aliran dana kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19 diduga mengalir ke sejumlah pihak di Kementerian Sosial. Salah satunya Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Linjamos, Kementerian Sosial Pepen Nasaruddin. Dugaan pemberian uang tersebut didalami penyidik KPK saat memeriksa seorang saksi dari kalangan swasta bernama Nuzila Hamzah Nasution, Senin 25 Januari 2021. Dikonfirmasi terkait adanya dugaan pemberian sejumlah uang oleh tersangka AIM atau Ardian IM swasta kepada Pepen Nasaruddin dan pihak-pihak lain di Kemensos RI. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, Nuzulia diketahui merupakan broker PT Tiga Pilar, salah satu vendor pengadaan sembako di Kementerian Sosial. Sementara Pepen sejumlahnya telah 3 kali diperiksa penyidik. Penyidik juga telah mengamankan berbagai dokumen terkait perkara ini saat menggeledah rumah Pepen Rabu 13 Januari 2021. Selain memeriksa Nuzulia, penyidik memeriksa 2 saksi lain dalam kasus ini, yakni PNS bernama Victorius Saud dan pihak swasta dari PT Agri Tech bernama Lucky Palian. Dalam pemeriksaan terhadap Victorius, penyidik mengonfirmasi proses pengusulan anggaran dan teknis pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kemensos RI. Sementara itu, Lucky digali pengetahuannya mengenai barang bukti yang telah disita KPK, antara lain berbagai dokumen yang terkait perkara. Dalam kasus ini, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara diduga telah menerima uang sebesar 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya. Emang apa sih lo? Uang tersebut diduga didapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekan kepada Kementerian Sosial sebesar 10.000 per paket bansos senilai 300.000. Selain Juliari, KPK telah menetapkan 4 tersangka lain dalam kasus ini, yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Mateus Joko Santoso, dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial, serta Ardian IM dan Heri Sidabuke selaku pihak swasta. Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nasaruddin Jumat 22 Januari 2021. Pepen dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW atau Adi Wahyono, pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat. Pepen sebelumnya sudah 2 kali diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus ini. Saat itu penyidik menggali informasi soal proses penunjukan rekan distributor bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Penyidik pun telah mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara ini saat menggeledah rumah Pepen di Bekasi. Selain Pepen, penyidik memanggil 4 saksi lain untuk tersangka. Adi, yaitu senior asistensi Vice Presiden Bank Muamalat Indonesia, Agustri Yogasmara, Wira Swasta Yanse, staf ahli Mensos Kukuh Ari Wibowo, dan sekretaris perusahaan PT Pertani Musli. Di samping itu, ada 2 saksi yang akan diperiksa untuk tersangka Ardian IM yang merupakan pihak swasta, yakni Direktur PT Integra Padma Perisri Herawati dan pihak swasta dari PT Pesona Berkah Gemilang. Dalam kasus ini,
Juliari diduga telah menerima uang sebesar 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya. Uang tersebut diduga dapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekan kepada Kementerian Sosial sebesar 10.000 per paket bansos senilai 300.000. Selain Juliari, KPK telah menetapkan 4 tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wayono selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial, serta Ardian IM dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta.